Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Sinar terang surga dari Allah Maha Tinggi, datang dan sinarilah. Beri damai di hati kami mendengarkan firman Tuhan, sumber hidup yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, hari Selasa 25 Februari tahun 2025, diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 dari ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 2 ayat 10, demikianlah firman-Nya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia menggunturkan langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini adalah bagian dari doa puji-pujian Hana kepada Tuhan. Doa puji-pujian Hana, istri Elkana, setelah Tuhan Allah menjawab doanya, yaitu doa permohonannya, memohon kelahiran seorang anak kepada dia. Dan di dalam doa permohonannya, kalau Tuhan mengabulkan doanya, dapat melahirkan seorang anak, Hana bernazar akan menyerahkan anak itu kembali kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11 dikatakan Hana bernazar kepada Tuhan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Akhirnya Bapak Ibu, mujizat itu pun nyata. Lahirlah anaknya laki-laki dan ia menamainya Samuel. Samuel artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Sian jahu badu ibana hupangido. Bapak Ibu yang terkasih, berawal dari penderitaan, sengsara dan cemoohan dari istri kedua dari Elkana suaminya itu, yaitu yang bernama Penina, yang selalu mencemooh, mengejek dan melecehkan Hana karena dia mandul. Akhirnya Hana mengadukan ataupun menyampaikan penderitaannya kepada Tuhan, menyampaikan sakit hatinya kepada Tuhan atas perlakuan Penina. Akhirnya Tuhan pun mengabulkan dan permohonannya. Di dalam sukacitanya, Hana memuji dan mengagungkan nama Tuhan atas pertolongan dan kasih setianya kepada dia dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Di dalam perjalanan hidup ini, sering terjadi penindasan, diskriminasi, pelecehan, bahkan kekerasan kepada orang-orang kecil, yaitu orang-orang lemah dan orang-orang yang dianggap minoritas, dari orang-orang yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya kuat dan berkuasa. Akhirnya dia memandang sebelah mata orang lain dan menghinakannya, seperti halnya Penina dalam kitab Samuel pada saat ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam nats ini, di dalam kitab Samuel pasal 2 ayat 8, ia menegakkan orang-orang hina
dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Artinya, Tuhan Maha Tinggi tahu, Tuhan Maha melihat dan berkuasa atas semua yang ada di bumi dan di surga. Orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan dan berpengharapan kepadanya akan diberkatinya, dan sebaliknya orang yang menjauhkan dirinya dan berpaling kepada kuasa lain atau ilah lain, atau mengandalkan kekuatan dan pikirannya sendiri, akan mendapatkan malu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari firman Tuhan hari ini, dari kisah kehidupan Hana yang berpengharapan hanya kepada Tuhan dan menyampaikannya atau mengadukannya di dalam setiap keluh kesahnya, penderitaannya kepada Tuhan. Dan kita pun hendaknya lah senantiasa mengandalkan dan berpengharapan kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan dan menerima pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, berkatilah agar menjadi firman yang hidup, yang dapat berkarya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.